Bab 281, mata orang banyak itu tajam. Jiahe Cinema Line adalah salah satu dari 5 jalur bioskop utama di Hong Kong dan salah satu dari 2 jalur bioskop tempat Farewell Macon Cubine dirilis kali ini. Namun, Jiahe hanya membantu aja Guorong. Ketika manajer Jiahe melihat bahwa box office dari film 3 hari itu hanya puluhan ribu, dia menggelengkan kepalanya, lalu memanggil tangannya dan berkata, besok ini Farewell Macon Cubine tidak akan dirilis, dan ganti film lain yang menguntungkan. Itu hanya seorang manajer. Apa yang tidak diharapkan manajer adalah bawahannya ragu-ragu dan ragu-ragu. Apakah ada masalah? Tanya manajer, mengerutkan kening. Tidak ada masalah besar. Baru-baru ini, banyak orang menelepon kami untuk menanyakan teater kami kapan akan ada line-up Farewell Macon Cubine. Mereka harus memilih waktu khusus untuk menonton, kata bawahan itu. Oh, manajer tidak terlalu peduli. Seburuk apapun filmnya, pasti selalu ada yang menelepon untuk menanyakan waktu rilis film tersebut. Bagaimanapun, Wortel dan Acar memiliki kecintaan mereka sendiri. Tetapi manajer memikirkannya lagi dan menemukan bahwa situasinya tampaknya salah. Jika hanya seseorang yang menelepon, itu tidak akan cukup untuk membuat anak buahnya ragu. Kecuali ada banyak orang di panggilan ini. Berapa banyak panggilan seperti itu yang kamu terima hari ini? Tanya manajer. Sekitar 1000, kata bawahan itu dengan senyum asam. 1000, suara manajer tiba-tiba macet. Dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu yakin? Ribuan orang menelepon untuk menanyakan waktu rilis film ini. Benar, Departemen Layanan Pelanggan baru saja mengeluh kepada saya bahwa siang hari di Farewell Macon Cubine terlalu sedikit, dan pada dasarnya dilakukan di pagi hari atau setelah jam pukul 12 pagi. Penonton yang datang untuk menelepon berhenti menonton film, dan pada saat yang sama mereka memanggil kami babi di telepon, kata bawahan itu. Ribuan orang menelepon untuk bertanya tentang film. Manajer mulai mengingat dalam benaknya bahwa efek seperti itu dapat dicapai. Film terakhir adalah Juri Mati dari Seng Bintang, dan film berikutnya masih menjadi bintang. Naga membolos saya, dan jika Anda melangkah lebih jauh, itu akan menjadi Dewa Penjudi Fage. Ketiga film ini, tanpa kecuali, menjadi juara box office Hong Kong dan Hong Kong tahun itu. Bagaimana mungkin ada ribuan orang yang menyerukan perpisahan selir saya dengan hanya puluhan ribu box office? Bagaimana kalau mengatur film? Manajer tidak tahu. Padahal, seharusnya tidak banyak orang yang menelepon untuk bertanya, karena dalam keadaan normal, selama penonton masuk ke bioskop, mereka akan bisa melihat beberapa hari terakhir di papan buletin bioskop. Tidak perlu menelepon untuk menanyakan tentang jadwal film Tian. Tapi bioskop yang menayangkan Farewell Macon Cubine terlalu sedikit, dan layarnya sangat sedikit. Setelah mencari 2 atau 3 bioskop, sebagian besar penonton belum menemukan film apapun, sehingga mereka hanya dapat menelepon untuk mencari film. Perusahaan datang untuk menanyakan tentang rencana penataan film dari seluruh rantai teater, yang menyebabkan lonjakan penelepon. Namun tanpa kecuali, ada sinyal bahwa sebenarnya banyak penonton yang ingin menonton Farewell Macon Cubine. Kalau tidak, mengapa banyak film lain dengan kinerja yang sama tidak pernah menelepon? Datang untuk bertanya tentang syuting? Seluruh baris teater, berapa banyak game Farewell Macon Cubine yang antri kemarin? Manajer langsung bertanya, karena ada yang menyapa untuk menekan Farewell Macon Cubine, jadi manajer juga saya tidak peduli dengan jumlah film tertentu di Farewell Macon Cubine, bagaimanapun, biarkan baris bawah menjadi sedikit. Kemarin, total teater kami memiliki 72 film di 72 bioskop bawahan menerima. Apa? 72 film, Anda bisa mendapatkan 48.000 film box office. Manager akan menatap keluar, tingkat kehadiran telah melebihi 50%, Nima ini pada akhirnya film peri seperti apa yang dapat mencapai tingkat kehadiran yang kejam ini. Pergi dan atur pertunjukan untukku, aku ingin menonton film ini sendiri. Manajer merasa bahwa dia harus secara pribadi memahami pesona perpisahan selirku ini. Jadi, di bawah pengaturan manajer, di salah satu bioskop perusahaan, manajer dan beberapa eksekutif lainnya baru mulai menonton film Farewell Macon Cubine untuk pertama kalinya. Ini 3 jam. Setelah 3 jam, penonton menjadi khusyuk dan semua orang, termasuk manajer, mau tidak mau menyeka air mata mereka.
Saya mengerti mengapa tingkat kehadiran begitu tinggi. Manajer menghela nafas. Untuk film yang bagus, tidak ada orang yang menontonnya akan mengatakan bahwa dia jahat, dan film Guorong. Penampilannya hanyalah keterampilan akting yang seperti dewa. Dia adalah pria lurus yang tidak bisa lagi lurus, dan dia tidak bisa tidak tenggelam dalam dunia emosional pria ini. Ini akan menjadi film yang tersisa dalam sejarah. Sebagai pembuat film profesional, tidak sulit bagi manajer untuk membuat penilaian seperti itu. Jadi, dia segera kembali ke kantornya, dan kemudian ke Bos Jiahe, Bos Zeto, untuk melaporkan kepadanya situasi perpisahan dengan selirku kali ini. Bos, saya berjanji, ini adalah film yang mengejutkan. Saya sangat menyarankan agar teater kami mengatur sejumlah besar sesi farewell Macon Cubine dalam beberapa minggu ke depan. Manajer itu terus terang menyampaikan pendapatnya. Apakah film ini sangat bagus? Bos Zeto sedikit ragu. Jiahenya sendiri juga membuat film, dan 20-35 film dirilis setiap tahun. Untuk film daratan yang datang ke Hong Kong untuk dirilis nyatanya, dia tidak diterima. Jika bukan karena hubungannya yang baik dengan Guorong, Golden Harvest-nya bahkan tidak akan memberikan kesempatan kepada Farewell Macon Cubine untuk dibebaskan. Tapi sekarang orang-orang di bawah malah memanggilnya untuk menambah jumlah permainan, yang membuat Bos Zeto sangat ragu. Bos, jika dirilis, ini pasti film dengan box office puluhan juta. Kata manajer akhirnya. Oke, begitu, lakukan apa yang kamu mau. Bos Zeto segera mengambil keputusan, dunia memiliki uang paling banyak, dan tidak ada yang dapat menyertainya, tetapi jangan membuatnya dengan uang. Saya mengumumkan bahwa mulai besok, kami akan memiliki total 283 bioskop di bawah kendali kami. Setidaknya 10 Farewell Macon Cubine akan dijadwalkan setiap hari, dan setidaknya 5 Farewell Macon Cubine akan dijadwalkan setelah pukul 18. Ji dilepaskan, apakah kamu mengerti? Perintah manajer diteruskan, dan segera dieksekusi dengan tegas oleh berbagai teater. Bahkan, dibandingkan dengan teater-teater kelas atas, teater-teater di bawah ini bisa melihat situasi dengan lebih jelas dan jelas. Lagi pula, operator teater dapat melihat film mana yang penuh sesak dan film mana yang tidak dapat dihentikan. Misalnya, di sebuah teater di Mongkok, mereka menjadwalkan Farewell Macon Cubine untuk diputar pada pukul 12:30 malam. Saya pikir mungkin tidak ada satupun penonton pada saat itu, tetapi kenyataannya, 80% dari keseluruhan teater itu penuh dengan orang. Masih banyak orang yang menonton film di pagi hari. Ini adalah pemandangan besar yang belum pernah dilihat orang teater sebelumnya. Pada saat yang sama, para penonton ini tidak pernah lupa bersumpah di teater, mengatakan bahwa teater itu babi, bagus sekali filmnya sebenarnya dijadwalkan di pagi hari, yang menunjukkan bahwa saya tidak ingin menghasilkan uang. Jadi bioskop di bawah sudah lama ingin menambah jumlah pertunjukan. Jika yang di atas tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, mereka harus berkomentar. Untungnya, hal di atas memerintahkan untuk menambah jumlah film pada hari keempat. Meskipun perintah di atas tidak kurang dari 10 game per hari, operator langsung dari teater ini secara langsung meningkatkan jumlah ini menjadi lebih dari 15 game. Match masa tajam. Bab 282, fermentasi dari mulut ke mulut. Match masa memang tajam. Terkadang, meski periklanan sangat penting, terkadang aroma wine memang tidak takut dengan lorong yang dalam. Terutama film seperti Farewell Macon Cubine. Ketika Anda menonton blockbuster efek khusus Hollywood, atau film alam semesta Marvel, Anda sering dikejutkan oleh semua jenis efek khusus yang mendebarkan ketika Anda menonton film. Namun setelah film selesai, dalam beberapa jam, film tersebut akan hilang sama sekali dari ingatan Anda, seolah-olah Anda belum pernah menonton film ini sebelumnya. Tapi Farewell Macon Cubine berbeda. Stamina film ini benar-benar terlalu besar. Anda mungkin dalam keadaan paling kosong saat menonton film. Ketika film selesai, Anda harus melupakannya. Pada saat pembuatan film ini, segala sesuatu tentang film ini terus-menerus melayang di benak Anda, dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Saat Anda berjalan di jalan, Anda akan memikirkan Dewi. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, Anda akan memikirkan pedang yang menembus tubuh Dewi. Pada akhirnya, meski kamu sudah tertidur,
Masih ada pria seperti itu di dalam mimpi. Sedang melihat kamu. Saat Anda bangun keesokan harinya, semua kesan akan menjadi lebih mendalam. Semua pengalaman ini memaksa Anda untuk ingin berbagi banyak emosi yang tertekan di hati Anda. Jika di tahun 2020, maka Anda dapat menggunakan Weibo, momen, bahkan melalui ruang Kiki, untuk memancarkan semua emosi yang tertekan di hati Anda melalui teks, sehingga dapat meredakan perasaan tertekan ini. Tetapi pada tahun 1992, tidak ada hal seperti itu. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menantikan untuk bekerja di hari kedua. Saat Anda pergi ke sekolah, bicarakan dengan teman sekelas, kolega, dan teman Anda tentang perasaan Anda tentang film ini. Segala macam pendapat dan perasaan, beritahu mereka pengalaman dan pemahaman seperti apa yang Anda miliki. Bagaimanapun, Anda harus melampiaskan emosi yang tertekan ini di hati Anda. Maka wajar jika teman-teman dan rekan-rekan sebagai pendengar tanpa sadar akan penasaran dengan film ini di mulut Anda. Mereka benar-benar ingin tahu bahwa film ini telah ditiup ke langit di mulut Anda. Pesona macam apa film ini yang bisa membuat Anda, pria yang biasanya tidak suka bicara, banyak bicara setelah menontonnya. Bahkan jika film ini dirilis pada dini hari, Anda tidak bisa tidak ingin melihatnya. Ketika orang-orang ini keluar dari bioskop, mereka sama seperti Anda. Mereka memiliki 1000 kata dalam pikiran dan tubuh mereka, dan mereka ingin berbicara dengan semua orang di sekitar mereka, jika tidak, mereka bahkan tidak akan memikirkannya. Tertidur. Inilah alasan dari semua data abnormal dalam 3 hari terakhir. Dari mulut ke mulut selalu menjadi hal terpenting dalam sebuah film. Itu dapat dengan cepat bergejolak di kerumunan, dan kemudian menyebar ke emosi semua orang seperti virus. Pada hari keempat, popularitas Farewell Macon Cubine sangat kuat. 30% orang dewasa di Hong Kong dan Hong Kong pada dasarnya mengetahui dari teman mereka bahwa film ini sangat kuat dan menyentuh film dari. Hanya saja menurut uraian teman-teman saya, film ini sepertinya tidak dianggap serius oleh bioskop, dan hanya dirilis pada dini hari atau jam-jam yang buruk di pagi hari. Namun masih banyak orang yang mau tidak mau pergi ke bioskop untuk melihatnya. Mereka ingin melihat kapan film itu akan dirilis, dan kemudian mereka menemukan bahwa teman-teman mereka benar-benar tidak masuk akal. Tidak akan ada seorang pun dalam 1 jam apakah Farewell Macon Cubine ada di bioskop. Jadi, orang-orang ini masuk ke bioskop satu per satu, dan beberapa penonton yang pernah mendengarnya sebelumnya tetapi tidak dapat menonton karena waktu latihan yang terlalu buruk juga ditarik oleh teman-teman mereka di dalam bioskop. Tiba-tiba, pintu masuk bioskop penuh sesak. Orang yang tidak tahu mengira itu adalah film Natal. Tentu saja, sejumlah besar orang mengetahui bahwa bioskop di dekat mereka hanya tersedia di pagi hari, atau tidak sama sekali. Biarkan saja, aku punya bioskop Golden Harvest di sini. Datang dan tonton di sini. Bagus. Jadi ada orang dari bioskop lain. Saya menemukan bahwa hanya gerbang bioskop Jiahe yang penuh sesak, dan gerbang saya sendiri masih sepi, dan sepertinya ada lebih sedikit orang. Apa yang sedang terjadi? Staf teater lain memberikan ekspresi kosong. Pada hari kelima, hasil box office hari keempat Farewell Macon Cubine dikirimkan ke sutradara Chen. Direktur Chen menghela nafas. Dia tidak ingin menonton laporan box office lagi. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang menjadi lebih marah saat dia menonton. Tapi dia tidak bisa tidak melihatnya. Dalam keputusasaan, Direktur Chen hanya bisa mencubit sudut kecil dari laporan itu dan mengangkatnya sedikit sehingga dia bisa melihat angka spesifik di dalamnya. Kendang tiba-tiba, desktop bergetar, dan Dao Chen menarik laporan itu dengan tiba-tiba, dengan ekspresi kaget di wajahnya. 100-800 ribu. Direktur Chen menjabat tangan laporan itu terus-menerus, mengetahui bahwa data yang dia lihat kemarin hanya 70 ribu, bagaimana dia bisa berkedip? Langsung naik ke box office 1,8 juta, perubahan data ini terlalu ilusi. Bos Jia. Direktur Chen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk berbagi dengannya, dan orang ini tentu saja adalah bos Jia kami. Sayangnya, ketika Direktur Chen mengetuk pintu Jia Yapeng, dia menemukan bahwa Tuan Jia tidak ada di hotel.
Diperkirakan Chuan Chen pergi bermain, dan Direktur Chen hanya bisa berbagi kegembiraannya tanpa daya. Bioskop Golden Harvest, 1,8 juta dan kehadiran 60%, sepenuhnya membuktikan bahwa keputusan saya tidak salah. Kualitas Farewell Macon Cubine sangat tinggi dan ditakdirkan untuk meledakkan pasar ke atas. Manajer tersebut segera memberitahukan kabar tersebut kepada bos mereka Zetou. Setelah mengetahui data ini, bos Zetou hanya mengatakan terus tingkatkan jumlah filmnya. Jadi hampir, tunggu sampai yang kelima hari ini, Jahe menggunakan setengah dari bioskop dan layar untuk menunjukkan perpisahan dengan selirku, dan hari kelima juga merupakan hari yang paling kejam dari ledakan kata dari mulut. Box office bioskop Jahe langsung melebihi 400. Ini hampir membuat rekor box office satu hari untuk satu film Jahe. Saat ini, karena semakin banyak orang menonton film tersebut, hampir semua orang Hong Kong dan Hong Kong menemukan bahwa teman-temannya membual tentang film berjudul Farewell Macon Cubine. Para penggemar Guorong, khususnya, menganggap film ini sebagai mahakarya super, dan terus menggila amwai kepada semua teman mereka. Pada saat yang sama, laporan box office film yang sama juga jatuh ke tangan pemilik bioskop lain. Mereka menyaksikan Jahe makan hampir 6 juta dolar Hong Kong di box office dalam 2 hari. Metus semua orang penuh dengan percikan kecemburuan. Bioskop lain yang awalnya ada pemutaran film, dan tidak menunggu besok, jadi langsung ditambahkan di hari yang sama. Film aslinya telah dihapus dan semuanya diganti dengan Farewell Macon Cubine, dan pada saat yang sama, Farewell Macon Cubine poster Ji juga terpampang di dinding luar bioskop, memberitahu semua orang bahwa Farewell My Selir sekarang sedang diputar. Adapun 3 teater lainnya, situasinya agak buruk. Ketiga teater ini sama sekali tidak berencana merilis Farewell Macon Cubine, jadi mereka tidak memiliki salinan Farewell Macon Cubine di tangan mereka. Jika Anda ingin membuat rilis kejutan saat ini, Anda harus pergi ke Direktur Chen untuk membeli salinannya dan menandatangani perjanjian. Ini akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 hari dalam prosesnya. Saya khawatir emas film akan berlalu saat itu. Waktu telah habis. Akhirnya, hanya 1 dari 3 teater yang menemukan Direktur Chen untuk bernegosiasi pertama kali, dan kemudian menandatangani kontrak secepat mungkin, membuat salinan dengan kecepatan tercepat. Akhirnya di hari ke-8 setelah filmnya rilis juga di rumah, Farewell Macon Cubine ditampilkan di teater. Sedangkan untuk 2 teater lainnya, Farewell Macon Cubine tidak ditayangkan dari awal hingga akhir. Setelah sebulan, popularitas Farewell Macon Cubine berangsur-angsur menghilang. Menurut statistik akhir box office, Farewell Macon Cubine memperoleh total 22,8 juta di box office, yang hampir 6 juta lebih sedikit dari 28,9 juta di kehidupan sebelumnya. Tapi tidak ada Caroline. Lagi pula, awalnya terlalu buruk. Pada akhirnya, akan sangat bagus jika memiliki box office lebih dari 20 juta. Di antara mereka, yang paling menguntungkan adalah Jahe. Tentu saja, Jahe menghasilkan uang paling banyak 14 juta dari 22,8 juta adalah box office-nya. 2 perusahaan yang tersisa membagi 8 juta sisanya di box office, yang dianggap menghasilkan lebih sedikit uang. Dan Direktur kami Chen memerah karena kegirangan. Setelah mengalami semacam mengemudi rendah dan tinggi, yang sama dengan cerita dalam film dan novel, sutradara Chen akan terbang dengan gembira. Meskipun pendapatan mereka hanya 11,4 juta dari 22,8 juta box office, itu jauh dari biaya produksi asli 30 juta, dan ada kerugian 18,6 juta, tetapi sutradara Chen tidak dapat mengurus sebanyak itu lagi. Suang sudah berakhir. Bab 283, awal perjalanan ke barat. Chuan Jia datang ke Hong Kong kali ini bukan hanya untuk menghadiri pemutaran perdana. Salah satu tujuan utamanya adalah menemukan Master Xing untuk membuat film A Westward Journey. Setiap orang memiliki douban mereka sendiri di dalam hati mereka, dan di douban Jia Yapeng, 2 dari 3 film dengan rating tertinggi adalah milik Master Xing, dan 1 adalah Perjalanan ke Barat, yang lainnya adalah Kungfu, dan yang lainnya adalah Bumi yang Mengembara. Sebagai kelahiran kembali, atau kelahiran kembali yang sangat kaya, Presiden kita Jia memutuskan untuk menjalaninya sendiri dan memikirkan ketiga film terbaiknya. Di tangan mereka sendiri.
jika Anda punya uang, Anda harus berkemauan sendiri. Hanya saja, jangan hancurkan sendiri karya aslinya. Perpisahan dengan nasib kehidupan sebelumnya Journey to the West terlalu kasar, dan berbeda dari Farewell Macon Cubine saat ini. Meskipun permulaan Farewell Macon Cubine saat ini masih agak buruk, tetapi pasti akan menjadi lancar setelahnya. Belakangan, bahkan karena pengaruh internasional yang besar, segel domestik harus dicabut dan perpisahan dengan selirku diizinkan untuk dirilis di Tiongkok. Namun, selama beberapa tahun setelah lahir, Journey to the West pada dasarnya identik dengan film-film buruk. Itu adalah penyebab utama yang menghancurkan perjalanan asli ke barat. Itu harus dibunuh. Hingga beberapa tahun kemudian, dengan prevalensi dekonstruksi, nilai di balik perjalanan ke barat dan perasaan sebenarnya yang terkandung di dalamnya diterima oleh orang-orang, dan cinta antara Zizun Bao dan Peri Zixia menjadi kenangan. Salah satu cinta klasik di Cina. Dan ungkapan aku mencintaimu selama 10.000 tahun adalah klasik di antara yang klasik. Sejak Chuan Jia mendirikan Dakian Entertainment, film-film ini harus disimpan di sakunya, jika tidak, dia akan dilahirkan kembali. Jadi sebelum datang ke Hong Kong, Chuan Jia, berdasarkan ingatannya sendiri, menulis semua naskah untuk 2 film A Chinese Journey to the West. Berkat badan akademik Jia Yapeng, ingatan yang dulu terlupakan menjadi lebih dalam. Selama Chuan Jia ingat, dia bisa menjembatani semua bagian klasik dalam perjalanan ke barat. Paragraf dan baris, dan bahkan ekspresi para aktor, semuanya diingat. Tentu saja, memang ada beberapa hal yang saya tidak ingat dengan jelas. Chuan Jia dengan bebas membuatnya. Akhirnya, hanya butuh waktu kurang dari 5 hari untuk memilah seluruh buku. Kemudian Chuan Jia akan menghubunginya untuk syuting film ini. Namun, Pak Jia masih sedikit khawatir, karena syuting A Westward Journey difilmkan pada tahun 1994 dan dirilis secara resmi pada tahun 1995. Sekarang tanggal 1 Januari 1993. Secara historis, pembuatan film belum lebih dari setahun. Jika sutradara asli Liu Zhengwei sudah mengerjakan naskahnya, maka Chuan Jia akan sedikit malu. Pak Jia bisa menyalin, tetapi jika buku dan ide sudah tersedia, Pak Jia akan menyalinnya lagi. Meski tidak ada masalah hukum, perilaku ini agak memalukan. Jadi setelah memikirkannya, Chuan Jia memutuskan untuk tidak pergi ke Master Xing, tetapi ke Liu Zhengwei terlebih dahulu, mencoba mencari tahu apakah sutradara Yuan sudah memiliki naskah dan kreativitas A Westward Journey di tangannya. Jika tidak, Chuan Jia tidak akan memiliki beban psikologis saat menyalinnya. Jika dia sudah punya, Chuan Jia akan membeli naskahnya, atau hanya berinvestasi dalam pembuatan filmnya sendiri. Bagaimanapun, selama dia punya uang, Chuan Jia tidak percaya dia tidak bisa melepaskannya. Kemudian Chuan Jia pergi mencari Liu Zhengwei. Saat ini, Liu Zhengwei sangat bangga dengan angin musim semi. Film Secret Gambler-nya memenangkan 40 juta box office. Dan 92 Black Rose vs. Black Rose miliknya membantunya memenangkan penghargaan film Hong Kong dan kehormatan skenario terbaik. Beberapa waktu yang lalu, dia dan Wong Kar-wai membuat Axis Film Company PS. Saya tidak berani mengetikkan nama ini. Tuhan tahu bagaimana nama ini muncul di benak saya. Saat itulah pusat perhatian adalah yang paling populer. Tinggal di area pelabuhan. Chuan Jia, saya dengar Anda ingin berinvestasi dalam film. ZHU Kius Hui telah menghubungi Liu Zhengwei sebelumnya, dan Liu Zhengwei juga memeriksa latar belakang TN. Cha Jia, mengetahui bahwa Jia ini selalu berasal dari daratan. Jauh di lubuk hati, saya tidak bisa tidak melihat ke bawah. Tapi Chuan Jia sangat kaya, jadi dia masih harus menerimanya. Itu keren. Perusahaan film kami memiliki rencana untuk syuting 2 film tahun ini. Jika Chuan Jia tertarik, selamat datang untuk berinvestasi. Liu Zhengwei dengan antusias menyerahkan 2 materi film Chuan Jia. Chuan Jia melihat, orang baik, semuanya adalah film terkenal. Satu disebut Selamanya dan yang lainnya disebut Jahat dan Racun Barat. Ngomong-ngomong, meskipun Liu Zhengwei mengatakan bahwa ada 2 film, nyatanya Chuan Jia menemukan nama film Timur sebagai Barat di bawah Racun Jahat dan Barat. Ternyata film ini sudah ada.
Saya sangat tertarik dengan film ini. Tuan Jia mengambil informasi SS dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya berinvestasi? Saya sangat tertarik dengan film ini. Tuan Jia mengambil informasi SS dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya berinvestasi? Ini agak terlambat. Minggu lalu, sudah selesai, dan sekarang sedang diedit. Liu Zhengwei mengetahui bahwa Tuan Jia benar-benar menonton film ini, dan dia langsung tertawa dan berkata, sebenarnya, film ini diberikan secara gratis dari pembuatan film Evil. Sutradara yang berinvestasi dalam Evil West Poison khawatir film saudara laki-laki saya terlalu artistik dan tidak menguntungkan, jadi dia membawa saya ke paket teratas bulan lalu dan menggunakan pemeran asli Evil West Poison. Setelah seminggu melempar, saya membuang timur dan barat ini. Akibatnya, syuting Evil and West Poison belum selesai, dan masih banyak orang di gurun. Saya sedang berjuang. Lalu bisakah saya berinvestasi di film ini? Tuan Jia bertanya sambil tersenyum. Investasi tentu saja tidak masalah, tapi ini adalah film yang telah diinvestasikan oleh investor Evils of the East. Jika Tuan Jia ingin bergabung dengan investasi, dia harus bertanya tentang bakat investasi di sana. Saya tidak ada hak untuk memutuskan, Liu Zhengwei berkata dengan malu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tertarik dengan dua film ini? Sekarang kedua film bisa diinvestasikan, Liu Zhengwei berkata dengan cepat. Bukankah dikatakan bahwa Evil West Poison, apakah seseorang sudah berinvestasi? Tuan Jia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, karena investor berada di bawah tekanan keuangan yang lebih besar, mereka dengan jelas menyatakan bahwa mereka bersedia memperkenalkan investor pihak ketiga, kata Liu Zhengwei. Haha, aku tidak tertarik dengan film sastra, jadi lupakan saja. Tuan Jia mengesampingkan informasi tentang racun jahat dan barat. Sungguh lelucon, film Wong Kar-wai lahir khusus untuk memenangkan hadiah, dan Anda tidak dapat menghasilkan satu senin pun. Jika Anda bisa mendapatkan Oscar atau sesuatu, tidak masalah jika Tuan Jia menginvestasikannya, tetapi meskipun judul Evil and West Poison sangat terkenal, dia bahkan tidak mendapatkan penghargaan gambar emas Hong Kong. Hantu jika Tuan Jia mau berinvestasi. Kalau begitu aku akan membantu. Tuan Jia bertanya tentang timur dan barat, kata Liu Zhengwei. Mendengar penolakan Jia Yapeng atas investasi dalam racun jahat dan barat, ekspresi Liu Zhengwei sudah sedikit berbeda. Saya tidak sabar. Direktur Liu, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini terutama untuk masalah lain. Saya ingin berinvestasi secara mandiri dalam film yang berhubungan dengan perjalanan ke barat. Saya tidak tahu apakah Direktur Liu punya ide. Perjalanan ke film-film terkait barat. Liu Zhengwei memikirkannya sebentar, lalu menggulungkan kepalanya dan berkata, tidak. Oh, Tuan Jia mengangguk dan memasang senyum di wajahnya. Tidak ada yang baik. Tidak ada tekanan psikologis untuk meniru. Tapi kemudian Liu Zhengwei tersenyum dan berkata lagi, ya, saya ingat. Ketika saya menonton film Journey to the West Pansidong ketika saya masih kecil, saya berpikir untuk membuat film tentang Pansidong di masa depan. Pinggang kecil roh laba-laba itu. Kata Liu Zhengwei, senyum perak muncul di wajahnya tanpa sadar. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, melihat Tuan Jia, dia masih sedikit malu. TN. Jia, jika Anda ingin berinvestasi dalam perjalanan ke barat, sebaiknya kita menembak Pansidong. Dengan Tang Seng dan 7 roh laba-laba dari Pansidong sebagai protagonis, keduanya adalah senyuman. Ada sebuah cerita, tapi perlu sedikit warna. Bagaimana menurutmu? Ketika Liu Zhengwei mengatakan ini, Tuan Jia pada dasarnya memahaminya sepenuhnya. Perjalanan ke barat ini sekarang menjadi yang teratas dalam benak Liu Zhengwei, hanya ada pengantar sederhana. Dia bahkan tidak punya ide khusus, jadi dia bisa menyalin naskah tanpa tekanan apapun. Namun, mengingat Liu Zhengwei adalah sutradara dan penulis skenario asli dari film ini, sebaiknya syuting film tersebut dilakukan oleh seseorang yang benar-benar tahu cara merekam. Jadi Tuan Jia mengangguk dan berkata, benar-benar pahlawan yang melihat hal yang sama. Direktur Liu dan saya ingin pergi bersama. Saya kebetulan menulis naskah film yang berhubungan dengan Pansidong. Silakan lihat Direktur Liu. Jika Anda tertarik, saya tidak tahu apakah sutradara Liu bersedia membuat film ini. Setelah Jia Yapeng selesai berbicara, dia meletakkan naskah film berjudul Journey to the West di depan Liu Zhengwei. Bab 284,
Sutradara menganggap itu sampah. Ini naskah yang ditulis oleh Anda, Presiden Jia. Liu Zhengwei bertanya dengan heran. Ya, saya menulisnya sendiri. Jia Yapeng mengangguk, itu memang ditulis olehnya sendiri, tanpa masalah. TN. Jia benar-benar luar biasa. Tak hanya sukses berbisnis, ia juga mampu menulis naskah. Saya, Chuan Liu, sangat mengaguminya. Liu Zhengwei berkata dengan kagum, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki ini di dalam hatinya. Naskah itu dijatuhi hukuman mati. Jika seorang pengusaha menulis naskah dengan memainkan tiket, apa isinya? Bahkan mungkin kalimatnya tidak lancar, naskah semacam ini adalah dia sendiri yang bersemangat, dan di mata orang lain, saya khawatir dia akan tertawa hidup-hidup. Tentu saja naskah seperti ini jelas tidak bagus untuk membuat film. Bahkan jika Liu Zhengwei secara pribadi merevisi naskahnya, alur utama, plot, DLL, pasti kacau balau, apalagi menghasilkan uang. Sekarang, bisakah itu dilakukan tanpa membuat kru merasa jijik selama syuting? Meskipun dia memfitnah, Direktur Liu masih memiliki senyum dan harapan di wajahnya. Dia membuka naskah film dan membaca beberapa halaman pertama. Kekacauan seperti apa? Saya baru saja melihat beberapa halaman pertama, bandit macam apa, roh laba-laba macam apa, dan beberapa master yang tidak bisa dijelaskan, masih di padang pasir. Berbagai plot pembuka langsung membuat Liu Zhengwei sedikit tak tertahankan. Seperti yang dia duga, ini benar-benar sampah, dan itu juga sampah Big Mac yang tak terkalahkan. Sutradara kami Liu tidak pernah menyangka bahwa naskah ini sebenarnya adalah naskah film yang dia susun setahun kemudian, atau naskah yang disortir terbalik berdasarkan film yang dia buat sendiri. Saat syuting Western Journey, awalnya ada naskah, tapi naskahnya sama sekali berbeda dari filmnya. Karena sejak awal syuting, baik Xing Ye maupun Liu Zhengwei memiliki banyak ide baru dan segala macam ide yang tidak masuk akal di dalam hati mereka. Jadi mereka membuang seluruh naskah, dan mulai syuting dan menulis naskah pada saat yang bersamaan. Menurut ingatan Liu Zhengwei di masa depan, saat pengambilan gambar, naskah hari itu sering dibuat dari kolaborasi antara dia dan Xing Ye pada malam sebelumnya. Dalam pengambilan gambar yang sebenarnya, begitu aktor merasakan baris tertentu, jika lebih beraroma dan tidak masuk akal, itu akan mengubah baris untuk sementara, atau bahkan mengubah naskah untuk sementara. Misalnya, ketika tokoh utamanya hanya Prizixia, Bai Jingjing hanya jatuh cinta pada harta karun tertinggi, hanya sebagai tokoh yang memimpin cerita. Itu selama syuting. Adegan Bai Jingjing menjadi semakin banyak, dan karakternya menjadi semakin montok, sehingga pada akhirnya Liu Zhengwei harus memodifikasi naskah dan membagi film menjadi dua bagian, dan membiarkan Bai Jingjing melakukannya pada saat yang bersamaan. Pahlawan dari film pertama. Jadi ketika Jia Yapeng meletakkan naskah yang disusun sesuai dengan film sebenarnya di depan penulis Liu Zhengwei, penulis sendiri melihat naskah tersebut dan merasa berantakan, jarang, dan sama sekali tidak masuk akal. Itu hanya kehilangan uang ketika keluar. Jadi, Direktur Liu dengan cepat berkata dengan nada yang sedikit menyesal, "Tuan Jia, skrip Anda tidak memilikinya, itu adalah skrip yang sangat sempurna. Tapi gaya ini tidak cocok untukku, dan aku jadwal tahun ini sudah berakhir. Saya khawatir sulit menemukan waktu untuk pergi ke Ningxia untuk membuat film dengan Anda, jadi Anda lihat apakah lebih baik Anda bertanya pada Gao Ming." Direktur Liu, kamu benar-benar tidak menembak film ini? Chuan Jia memandang Liu Zhengwei dengan tak percaya. Maaf, film ini tidak cocok untuk saya tidak bisa membuat rasa seperti ini, Anda harus meminta saya untuk menjadi pintar. Liu Zhengwei berkata dengan tulus. Apakah Anda yakin skrip ini tidak cocok untuk Anda? Manajer kami Jia agak bingung. Liu Zhengwei tidak cocok untuk naskah ini. Lantas siapa yang cocok dan mampu membuat film ini? Chuan Jia jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Jia kami selalu benar-benar tidak menyangka bahwa sebagai sutradara asli Liu Zhengwei, dia melihat perjalanan ke barat setelah naskah, dia akan langsung menolak sutradara, jelas dia menyalin naskah sesuai dengan efek versi lengkap dari produk jadi. Tanda seru. Namun, penolakan Liu Zhengwei tidak dapat membuat Presiden Jia kita menyerah pada perjalanan ke barat, apalagi tujuan awal Presiden Jia telah tercapai. Liu Zhengwei, yang menolak naskah perjalanan ke barat,
juga membiarkan Chuan Jia benar-benar tidak memiliki beban apapun di hatinya. Adapun pertanyaan direktur, dengan begitu banyak direktur di dunia, apakah Anda takut tidak dapat menemukan orang yang mau menjadi direktur? Kuncinya adalah Guru Xing. Jika Chuan Xing tidak mau membuat film ini, maka Chuan Jia benar-benar tidak berdaya. Tapi bagaimanapun juga, Chuan Jia akan membuat janji dengan Master Bintang. Tapi tidak mudah untuk melihat Guru Xing. Saat ini, Zhou Xing berada di tengah langit, dan banyak orang memegang uang dan ingin menemukannya untuk membuat film, jadi meskipun Jia selalu menjadi tiran lokal, jika Xing Ye tidak ingin melihatnya, dan Jia Yapeng juga tidak bisa melihatnya. Untungnya, Chuan Xing sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. ZHU Kius Hui menelepon dan menyepakati waktu pertemuan, yang ditetapkan sehari kemudian. Jia Yapeng tidak tahu, ini sebenarnya adalah penghargaan dari Farewell Macon Cubine. Xing Ye juga diam-diam pergi menonton Farewell Macon Cubine, dan pergi menontonnya pada hari pertama pertunjukan, karena dia mendengar bahwa Guorong berperan sebagai kawan, dia sangat ingin tahu seperti apa film itu nantinya. Kemudian Chuan Xing tidak dalam suasana hati yang baik selama sehari penuh, dan dia sering kehilangan kesabaran tanpa alasan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Jia Yapeng, investor dan produser Farewell Macon Cubine, ingin mengunjunginya, dia setuju tanpa ragu. Dia punya banyak kata untuk dibicarakan dengan Jia Yapeng. Bicara. Bisakah kamu menembak akhir yang lain, sehingga Jia Yi tidak akan mati? Ini adalah kalimat pertama Master Xing ketika dia melihat Jia Yapeng, jadi Jia Yapeng tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia buat. Saya harus bertanya kepada sutradara Chen dan aktor utama lainnya. Jika mereka bersedia untuk syuting akhir yang lain, saya tidak punya pendapat, Jia Yapeng berkata dengan senyum asam. Maaf, Chuan Jia, saya menontonnya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah film yang unik dan bagus, Chuan Xing berkata sambil menghela nafas. Dalam film tersebut, Master Xing adalah seorang ahli lucu yang tidak masuk akal. Tetapi semua aktor yang pernah bersama Master Bintang tahu bahwa Master Bintang adalah pria yang paling kejam, dingin, dan impersonal. Secara pribadi, dia sama sekali tidak lucu, kelucuannya adalah kepura-puraan. Komedian Cina paling menonjol, kelucuannya sebenarnya pura-pura, yang sepertinya agak aneh untuk didengar, tetapi itu benar. Selain itu, Chaplin dan Dou Dou dari luar negeri juga sangat serius dan kuno dalam hidup mereka. Tidak ada suasana lucu sama sekali, dan mereka sangat sulit bergaul. Saya tidak tahu apakah Chuan Jia mencari saya hari ini, ada apa? Xing Ye menghela nafas lama sebelum mengingat topik itu, lalu bertanya. Membuat film, kata Jia Peng. Film apa? Tragikomedi terkait perjalanan ke barat. Jia Yapeng merenung sejenak, lalu berkata. Apakah ada skrip? Skripnya ada di sini. Chuan Jia mempelajari pelajarannya dan berhenti mengatakan bahwa naskah itu ditulis sendiri, jangan sampai Master Bintang itu bahkan tidak melirik minat apapun. Oke, taruh di sini, saya akan menontonnya, dan setelah membacanya, saya akan bertemu Chuan Jia untuk makan malam. Xing Ye mengatakan ini, yang dianggap sebagai perpisahan. Saat ini, dia bahkan tidak melihat naskahnya. Tampaknya aktor utama pun harus diganti. Jia Yapeng mengerutkan kening saat dia keluar dari rumah Xing. Jika sutradara diganti dan Chuan Jia masih memiliki kepercayaan diri untuk syuting Western Journey, maka jika Zhou Xing diganti, cita rasa Western Journey akan benar-benar berubah. Mau tak mau kami merasa sedikit gugup di benak kami, Chuan Jia, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Bab 285, peran utama selesai. Apakah dia pergi? Setelah Jia Yapeng pergi, seorang wanita cantik keluar dari kamar Zhou Xing dan berkata dengan sedikit ketakutan, mengapa kamu mengundangnya ke sini saat ini? Bagaimana dengan hubungannya? Kamu datang ke rumahku tiba-tiba, aku berkencan dengannya kemarin. Zhou Xing menyentuh kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dia memintamu untuk membuat film. Ini naskahnya. Si cantik besar mengambil naskah dari Zhou Xing, dan kemudian dengan penasaran bertanya, bagaimana dengan naskah ini? Aku tidak tahu, aku belum melihatnya. Zhou Xing menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan melihatnya dulu.
Keindahan besar membuka naskah secara langsung, dan kemudian menemukan bahwa halaman 1 sebenarnya adalah daftar aktor yang disarankan oleh masing-masing peran dalam naskah. Yang pertama adalah aktor, Raja Kera Harta Karun Tertinggi, saya berencana mengundang Chuan Zhou Xingxing. Yang kedua adalah pahlawan wanita, Prizixia, saya berencana mengundang Nona Zhuyin bertindak. Ya Tuhan, bos ini benar-benar menulis namaku di atasnya, aku adalah pahlawan wanita, dan dia benar-benar ingin mengundangku untuk berperan sebagai pahlawan wanita. Lucu sekali keindahan besar ini melihat naskah dan tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Zhuyin bukanlah bintang besar, dan kehadirannya di Hong Kong agak rendah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jia Yapeng akan mengundang dirinya untuk membintangi tokoh utama film tersebut, yang membuat ZHU tiba-tiba menimbulkan perasaan yang sangat bahagia. Betulkah? Itu kebetulan namamu. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Ekspresi Zhou Xingxing juga sangat terkejut. Kamu terlalu banyak berpikir, dia adalah orang daratan, bagaimana dia bisa tahu bahwa kita bersama? Hanya sedikit orang di Hong Kong yang mengetahuinya. Zhuyin berkata dengan tidak setuju, saya pikir dia adalah saya menemukan kemampuan saya, jadi saya diundang untuk berperan sebagai pahlawan wanita. Ya, Zhou Xingxing mengangguk, lalu berhenti berbicara, dan Zhuyin mungkin menemukan bahwa pahlawan wanita itu benar-benar mengundang saya berakting sendiri, jadi saya mulai membaca naskahnya dengan sangat serius. Skrip ini sangat berantakan. Cerita ini tidak masuk akal, kan? Itu benar-benar mengubah perjalanan ke barat seperti ini. Ya Tuhan, dan laba-laba bukan Tang Seng yang suka jatuh cinta, tapi San Wukong. Melihat naskahnya, Zhuyin terus mengeluarkan suara terkejut. Zhou Xingxing menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa naskah ini mungkin seperti ini, tidak naskah yang bagus. Tanpa sadar, Zhuyin tidak lagi berkomentar. Sebaliknya, dia mendengar sedikit isak tangis. Zhou Xingxing terkejut, dan dengan cepat menoleh dan menemukan bahwa wanita itu sudah menangis. Sangat menyentuh. Cerita ini sangat menyentuh, Prizixia sangat menyedihkan, dan kamu bajingan, kenapa kamu tidak bangun lebih cepat? Zhuyin tiba-tiba menghadap dada Zhou Xingxing dengan Xiao Kuan mulai meninju. Jangan membuat masalah. Zhou Xingxing sedikit terkejut kali ini. Meskipun Zhuyin adalah gadis yang lebih emosional, dia membuat Zhuyin menangis hanya dengan sebuah naskah. Bukankah naskah ini komedi? Tapi film tragis? Ini tiba-tiba menarik minat Zhou Xingxing. Apakah kamu sudah selesai menontonnya? Tunjukkan kepadaku. Zhou Xingxing mengambil naskah dari tangan Zhuyin dan mulai membacanya dengan serius. Gelap sepanjang waktu. Baru pada jam pukul 8 malam Zhou Xingxing tiba-tiba terbangun dari dunia naskah dan menemukan bahwa Zhuyin telah menyiapkan meja berisi hidangan mewah. Bagaimana, apakah kamu mengambil buku catatan ini? Zhuyin bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat pria yang dicintainya. Bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin mengambilnya? Zhou Xingxing bertanya. Ya. Zhuyin mengangguk dengan penuh semangat. Pertama-tama, saya sangat menyukai naskah ini, dan saya juga sangat menyukai Prizixia. Juga, saya ingin menjadi pahlawan wanita, saya tidak ingin memainkan peran pendukung lagi. Saya butuh 8 tahun untuk menjadi pahlawan film. Anda baru berusia 2 tahun, dan kecepatannya sangat cepat. Zhou Xingxing berkata dengan emosional. Lalu bisakah kamu mengambilnya? Zhuyin mau tidak mau bertanya lagi. Ambil. Zhou Xingxing mengangguk. Meskipun naskahnya berantakan, ceritanya berantakan, dan ending akhirnya tetaplah sebuah tragedi. Tapi ini sebenarnya cerita yang ingin saya perankan. Seperti yang diketahui semua orang, Zhou Xingxing adalah seorang komedian yang luar biasa, tetapi tidak ada aktor yang suka diperbaiki dalam rutinitas yang sama, jadi Zhou Xingxing juga ingin menemukan terobosannya sendiri. Dia ingin berakting tragedi, karakter yang agak berbeda dari masa lalu, sehingga dia benar-benar bisa menerobos. Tapi Zhou Xingxing agak takut. Jika dia dengan gegabah mengubah kepribadiannya, masa depan yang baru saja dia berlayar tidak akan. Pertemuan akan jatuh ke pasir karena ini.
dan perjalanan ke barat dengan sempurna memenuhi kebutuhan Zhou Xinxing dalam hal ini. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, ini adalah film komedi standar yang tidak masuk akal. Tapi sampai akhir, saat Zixia meninggal, seluruh cerita disublimasikan dalam sekejap, dan berubah menjadi tragedi habis-habisan. Jadi sebenarnya ini adalah tragikomedi, dan perutnya sakit. Orang yang sedih patah hati, Zhou Xinxing ingin menantang film ini. Mengapa kamu ingin berakting? ZHYIN bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saya membaca Journey to the West ketika saya masih kecil, saya sangat membenci Tang Seng. Zhou Xinxing sedikit tersenyum. Tang Seng ini tidak memiliki kemampuan, dan dia sepenuhnya bergantung pada Raja Kera untuk melindunginya. Tapi dia punya banyak kata dan menggunakan masing-masing kutukan semacam ini digunakan untuk menyiksa Raja Kera, jadi aku benci Tang Seng. Saya sering berpikir bahwa jika saya adalah Raja Kera, maka saya harus menemukan kesempatan. Saat Tang Seng sedang tidur, lingkaran emas akan menghancurkan kepalanya, sehingga seluruh dunia akan hancur. Tenang. Oh, kamu sangat kejam. ZHYIN memandang Zhou Xinxing dengan sedikit ketakutan, dan Zhou Xinxing menepuk kepalanya dan berkata, "Yah, itu semua bohong untukmu. Untuk mendiskusikan sesuatu denganmu, di luar sedang hujan, bisakah aku tidak pergi hari ini?" ZHYIN berbisik. "Tidak, saya akan menemui Tuan Jia besok." Zhou Xinxing berkata datar. "Oke, kamu memiliki keputusan akhir." ZHYIN menghela nafas dan makan bersama Zhou Xinxing, mengenakan kacamata hitam dan topeng, dari pintu belakang villa, duduk di dalam mobil, diam-diam sendirian, es menyelinap pergi. Keesokan harinya, Jia Yapeng yang masih sedikit khawatir menerima telepon dari Zhou Xinxing. Seperti yang diharapkan, Zhou Xinxing mengundang Jia Yapeng untuk makan malam di restoran teh. Setelah sopan santun, Zhou Xinxing berkata, "Tuan Jia, saya tidak tahu berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan dalam film ini. Saya tidak tahu, karena saya belum menghitung ini. Biaya permainannya, tapi saya bisa memberikan 8 kata, yaitu, terus tingkatkan, bukan caping," kata Jia Yapeng. "Oke, saya melihat bahwa dalam skrip Anda, hampir semua aktor yang ingin Anda undang terdaftar, tetapi nama di kolom sutradara telah dihapus oleh Anda. Saya tidak tahu siapa yang Anda undang sebagai sutradara." Zhou Xinxing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Awalnya saya berencana mengundang Liu Zhengwei, tapi dia sudah menolak saya." Jia Yapeng menghela nafas dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ada orang yang direkomendasikan oleh Guru Xing. Bolehkah saya merekomendasikan?" Zhou Xinxing tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya bertanggung jawab atas akting, dan saya tidak bisa merekomendasikan siapapun." "Saya tidak tahu Tuan Zhou, apakah Anda tertarik untuk mengarahkan dan berakting sendiri?" "Jia, saya selalu bertanya lagi." Ini jawaban Jia Yapeng setelah lama memikirkannya. Zhou Xinxing sebenarnya adalah sutradara yang luar biasa. Dia bisa tahu dari keterampilan mengarahkannya nanti. Oleh karena itu, ketika Liu Zhengwei tidak mau menyutradarai, sepertinya Zhou Xinxing adalah sutradara yang paling cocok. Lagi pula aku akan melupakannya. Zhou Xinxing ragu-ragu sejenak, dan sepertinya sedikit tergerak, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak baik, saya tidak bisa menjadi sutradara, dan kemampuan saya tidak cukup." Itu sedikit merepotkan. TN. Jia menggaruk kepalanya, apakah dia masih bisa dijebak oleh calon direktur? TN. Jia, siapa penulis skenario naskah ini? Zhou Xinxing tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, saya pikir penulis skenario yang menulis naskah ini adalah sutradara terbaik dari film ini." "Mengapa kamu mengatakannya?" Chuan Jia terkejut. Tampaknya dalam sejarah aslinya, Liu Zhengwei adalah penulis skenario dan sutradaranya. Karena ini tidak terlihat seperti naskah yang ditulis oleh penulis skenario profesional, tetapi seperti naskah yang ditulis oleh sutradara. Tanda seru. Zhou Xinxing dao dalam skrip normal, hanya baris dan adegan yang diganti. Tapi skripnya agak tidak profesional. Tidak hanya adegan dan garis yang ditulis,
tetapi juga cara menggunakan kamera, dari sudut mana pengambilan gambar, bagaimana perasaan karakter, dan tindakan apa yang harus dilakukan semuanya tertulis dalam naskah dalam. Menurut saya orang yang menulis naskah seperti itu pasti sutradara yang hebat, karena saat menulis naskah ini, dia sudah memiliki adegan film yang lengkap di kepalanya. Dia hanya perlu menulis ini, ambil saja gambarnya, ini sutradara terbaik, tidak perlu mencari orang lain. Zhou Xingxing berkata. Lalu bagaimana jika penulis skenarionya tidak profesional dan tidak memiliki pengalaman sutradara? Jia Yapeng mau tidak mau bertanya. Lewat sini Zhou Xingxing tertegun sejenak. Dia mengira penulis skenario adalah sutradara profesional. Jika demikian, Anda dapat meminta wakil direktur untuk membantunya. Mintalah wakil direktur profesional untuk bertanggung jawab atas semua penembakan dan perintah khusus yang bekerja di kru, dan direktur hanya perlu bertanggung jawab atas pembangunan layar dan tindakan itu saja. Orang awam seperti itu dapat dengan cepat beradaptasi dengan pekerjaan seorang sutradara. Nyatanya, banyak sutradara yang datang dari luar seperti ini, kata Zhou Xingxing. Dia benar. Sebagian besar direktur di Hong Kong dan Hong Kong tidak lulus dari perguruan tinggi. Mereka semua belajar di lokasi syuting, dan mereka menjadi sutradara profesional dengan belajar. Beberapa direktur masih membawa bebek kerak. Lagi pula, ketika film Hong Kong paling makmur, ada lebih dari 200 film yang dirilis setahun. Ini sangat menuntut bagi direktur. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Direktur profesional menggunakannya untuk mereka. Mendengar kata-kata Zhou Xingxing, Chuan Jia mengangguk dengan serius di dalam hatinya. Sepertinya Pak Jia, kita bisa mengembangkan kemampuan profesional baru.